Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu puasa atau as-syiyam. Ibadah puasa, pertama perlu kita jelaskan terkait dengan pengertian dan dalil. Jadi untuk mulai materi tentang puasa, tentu yang akan kita kaji adalah pengertian dari apa itu puasa atau as-syiyam. Kemudian dalilnya apa. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang rukun puasa. Nah, apa saja rukun-rukun dari puasa tersebut. Kemudian juga selain rukun tentu adalah syarat-syarat puasa. Siapa saja yang boleh berpuasa, syaratnya apa saja. Kemudian perkara yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan atau menyebabkan puasa menjadi tidak sah atau batal. Kemudian perkara sunat dan makruh, hal-hal yang disunahkan ketika puasa dan hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian jenis atau macam-macam dari puasa. Selanjutnya adalah hikmah, fadilah dari puasa. Apa sih hikmah dan keutamaan dari melaksanakan puasa. Kemudian juga dari masalah puasa ini kita akan menjelaskan tentang golongan yang harus berpuasa, golongan yang harus berbuka puasa. Siapa saja yang harus berbuka puasa atau mereka yang boleh untuk berbuka. Kemudian juga terkait hal ini yaitu adalah qadha, mengganti puasa, bagi siapa yang dibolehkan untuk mengqadha. Kemudian fidyah, bagaimana denda, ini dibayarkan atau siapa yang boleh membayar fidyah atau denda puasa. Dan juga kifarat, kafarat terkait dengan puasa, puasa-puasa yang mungkin apabila dilanggar maka menyebabkan seorang untuk membayar kafarat. Kemudian hikmah, hikmah diharuskan berbuka puasa. Kenapa sih ketika puasa kita harus berbuka? Kemudian masih terkait dengan ibadah puasa adalah membahas keistimewaan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan ini istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Kemudian amalan utama dalam bulan Ramadan, apa saja amalan yang diutamakan, yang disunahkan oleh Rasul untuk banyak kita amalkan. Kemudian amalan-amalan lain yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan bulan Ramadan. Nah, puasa ini kalau kita cari-cari maknanya, maka akan muncul beberapa kata kunci yang dapat kita jelaskan di sini. Pertama, puasa. Kalau kita ambil kata P di sini, maka bisa kita kaitkan dengan pikiran. Artinya bahwa seseorang yang berpuasa hendaknya menjaga pikirannya. Jangan sampai berpikir yang macam-macam atau memiliki pikiran negatif. Jadi dalam saat kita berpuasa hendaknya bisa mengendalikan pikiran kita. Yaitu mengendalikan untuk apa? Untuk tidak berpikir yang macam-macam, tetapi hendaknya memiliki pikiran yang positif, yang beri manfaat baik untuk diri maupun orang lain. Kemudian selain mengendalikan pikiran juga puasa, U yang ada pada kata puasa ini, U-nya adalah ucapan. Artinya apa? Ketika kita berpuasa hendaknya ucapan kita jaga. Jangan sampai mengatakan atau mengucapkan hal-hal yang jorok atau hal-hal yang tidak pantas. Kemudian A yaitu aksi. Artinya ketika kita berpuasa, hendaknya aksi kita harus yang baik-baik. Jangan melakukan aksi yang tidak baik atau memberikan madharat, keburukan baik diri maupun untuk orang lain. Hendaknya kita berbuat yang positif, yang baik, yang memberi manfaat. Kemudian S-nya adalah sesama. Hendaknya menghormati sesama. Di saat kita berpuasa, kita mengendalikan diri, mengendalikan sikap kita, ucapan kita. Tentu ini adalah kita mewujudkan kebersamaan. Artinya hidup bersama manusia yang lain untuk saling menghormati. Tidak boleh kita memfitnah, mencela, mengolok-olok dan lain sebagainya. Sehingga terjadi kehidupan yang harmonis di antara sesama umat manusia. Kemudian amal. Dalam puasa ini
Nah, kita hendaknya memperbanyak amal kebaikan. Ya. Tidak saja amal yang sifatnya antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas, tapi yang juga tentu menjadi utama adalah amal ibadah. Nah, sehingga di bulan puasa kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, baik baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, dan juga amalan-amalan yang lain yang bisa memperbanyak pahala kita di saat berpuasa. Nah, pengertian dari puasa. Nah, apa sih pengertian dari puasa? Nah, pertama, bahwa puasa ini ya termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Ya, ada syahadat, ya, ada sholat, ya, kemudian ada zakat, ya, ada puasa, kemudian haji. Nah, puasa menjadi bagian dari rukun Islam. Artinya, apabila kita tidak menjalankan puasa, maka kita menggugurkan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian, nah, rukun Islam itu terdiri dari tadi yang sudah disebutkan, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, pengertian dari puasa itu, ya, kalau dalam bahasa Arab istilah asyam, ya, artinya adalah al-imsak. Maka setiap kali kita puasa Ramadan, ya, sering kita mendengar kata imsak. Nah, imsak itu artinya apa? Imsak artinya adalah menahan. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini yang paling utama. Serta dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, artinya hal-hal yang terkait selain dari makan dan minum, ya, seperti bercampur antara suami istri, ya, atau hal-hal yang membatalkannya. Ya, sejak dari terbitnya fajar, ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah itu min khaitil abyar, ya, sampai terbenamnya matahari, atau ilal ghurub, ya, sampai matahari terbenam di waktu maghrib. Nah, selama ini kita menahan, ya, makan minum, kemudian hal yang membatalkan baik berupa ucapan, perbuatan, ya, dan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya niatnya adalah karena Allah, ya, bukan karena orang atau karena tradisi, ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya adalah ayat yang sudah populer kita kenal, kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ya, pada ayat ini ada harfun nida, yaitu seruan, ya, ditujukan pada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atau ditetapkan alaikumusiyam, yaitu atas kalian orang-orang mukmin untuk berpuasa. Kama ladzina min qablikum, sebagaimana juga ditetapkan, ya, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu umat-umat terdahulu, ya, baik umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, ya, mereka juga mendapatkan ketetapan ibadah puasa, meskipun cara, ya, syariatnya berbeda dengan syariat yang kita jalani saat ini. Ya, la'allakum tattaqun, ya, dengan orientasi tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya syarat wajib puasa. Nah, syaratnya apa? Tentu yang pertama sebagaimana seruan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka ditujukan pada orang yang mukmin, yaitu orang yang telah menjadi muslim atau berislam. Nah, sehingga puasa ini tidak wajib kepada orang kafir. Kemudian selain syarat seorang muslim, ya, syarat wajib puasa adalah bagi orang yang berakal. Nah, sehingga bagi yang tidak memiliki akal sehat, ya, maka tidak diwajibkan puasa, ya, sehingga tidak wajib bagi orang gila. Ya, rufi al-qalam an thalath, anin naimi hatta yastaiqid, ya, wa anil majnuni hatta yaqil, ya, wa anis sabi hatta yahtalim. Jadi orang yang gila maka tidak wajib berpuasa. Nah, apabila ada yang ingin, ya, tidak terkena kewajiban puasa, ya, silahkan menjadi orang yang tidak berakal atau orang gila. Nah, kemudian balik. Nah, balik menjadi syarat dari wajibnya puasa. Ya, jadi tidak wajib, ya, selama masih usia anak-anak. Ya, tapi ketika usia telah mencapai akil balik, ya, sudah berakal, sudah balik,
ya sudah ihtilam, ya sudah bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi wanita sudah keluar dari haid. Nah, ini adalah tanda-tanda balik. Nah, maka wajib untuk berpuasa. Kemudian bagi yang mampu, ya, mampu berpuasa. Artinya yang tidak mampu seperti orang yang sakit, ya, orang dalam keadaan perjalanan yang susah, musafir, ya, atau ibu hamil, atau yang tua renta. Nah, maka dibolehkan kepada mereka untuk tidak berpuasa atau bisa mengganti dengan qadha, ya, membayar fidyah. Nah, inilah syarat wajib puasa. Kemudian syarat sahnya. Nah, syarat sah puasa. Yang pertama tentu adalah Islam. Ya. Jadi Islam menjadi syarat puasa itu akan diterima oleh Allah. Kalau orang kafir itu berpuasa maka tidak diterima. Ya, sehingga sia-sia ya kalau orang kafir berpuasa karena syaratnya mutlak adalah harus menjadi orang muslim. Kemudian berakal. Ya, berakal ini menjadi syarat sah. Ya, orang yang tidak berakal, orang gila yang berpuasa tentu tidak sah. Ya, karena amal ibadah ini disebut sah ya, ketika yang melakukan adalah mukallaf. Artinya mukallaf, ya, mukallaf itu orang yang terbebani syariat agama adalah hanya mereka yang memiliki akal sehat. Kemudian mumayyiz. Ya, mumayyiz ini sama dengan balik, ya, sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nalarnya sudah jalan, ya, ini mumayyiz, artinya sudah sampai usia dewasa. Kemudian untuk puasa Ramadan, ya, niat sejak malam hari, ya, bagi puasa fardu. Jadi kalau kita puasa Ramadan, hendaknya niatnya dimulai dari malam hari. Ya, karena niat ini yang akan membedakan satu jenis ibadah dengan yang lain. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Nah, disyaratkan ya, puasa itu ya, harus suci dari haid dan nifas. Maka bagi yang sedang haid, wanita yang haid atau nifas, maka tidak dibenarkan untuk berpuasa. Ya, karena orang yang haid dan nifas itu adalah dalam kondisi sama dengan orang yang junub janabah. Ya, tetapi masanya panjang. Ini bagi orang yang haid dan nifas, sehingga harus menunggu masa suci. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini adalah akhir dari ayat terkait dengan masalah orang haid. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Wa la taqrabuhunna hatta yathhur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang haid, orang yang nifas itu dalam kondisi tidak suci, maka tidak boleh berpuasa. Kemudian menahan diri ya, daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ya, al-imsak. Ya, karena pada hakikatnya puasa ini sendiri adalah menahan atau imsak. Ya, sehingga segala hal yang dapat membatalkan, ya, seperti kata-kata kotor, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang merugikan orang lain, ya, maka ini harus ditinggalkan. Perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Ya, maka harus dikendalikan, termasuk hawa nafsu, ya, amarah dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang batal puasanya atau setidaknya mengurangi pahala. Kemudian rukun puasa. Nah, niat puasa pada malam hari. Lafadznya bisa seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini niat puasa. Meskipun niat ini tidak harus diucapkan, ya, tapi setidaknya niat ini ya, sudah ditekadkan di dalam hati. Diucapkan di dalam hatinya, di dalam hati sanubarinya, meskipun tidak harus dengan talafut, ya, karena intinya niat itu adalah hati, ya, tidak hanya sekedar mulut. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, hendaknya orang yang puasa tahu ya, apa saja yang membatalkan, sehingga dia harus meninggalkan segala yang membatalkan tersebut. Kemudian hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, seseorang yang ketika sedang puasa, kemudian siang hari dia makan dan minum dengan sengaja, ya, al-aqlu wasyurbu amdan, nah maka puasanya batal. Kemudian bersenggama atau hubungan suami istri, ya, apalagi dengan yang bukan istrinya atau suaminya. Nah, ini tentu
membatalkan puasa. Jadi mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari bagi suami istri tidak boleh. Bagi yang belum bersuami istri juga lebih tidak boleh. Sampai kapanpun sehingga dia menikah. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Orang yang sengaja muntah, mungkin memasukkan jarinya ke dalam mulut sehingga muntah, maka puasanya dapat batal. Kalau tidak sengaja, mungkin karena sakit, maka dimaafkan. Bahkan kalau yang sakit, mual-mual tidak tahan untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, dengan syarat mengqadha. Bagi yang memungkinkan untuk sembuh penyakitnya. Tapi kalau tidak, bisa membayar fidyah. Kemudian yang keempat, datang bulan atau nifas. Bagi wanita yang sedang datang bulan, nifas atau haid, maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari lain. Maka hendaknya mencatat berapa hari atau berapa bulan dia mengalami datang bulan atau nifas, sehingga nanti bisa digantikan ketika sudah dalam kondisi suci. Kemudian yang kelima, hilang ingatan atau gila. Orang yang ketika puasa tiba-tiba hilang ingatan, gila, maka puasanya batal dan akan sah kembali ketika ingatannya telah pulih. Kemudian yang keenam, keluar sperma dengan sengaja atau al-istimna. Orang yang ketika sedang berpuasa, kemudian mengeluarkan spermanya atau beronani atau masturbasi, maka tidak sah puasanya karena batal. Dan ini adalah termasuk perbuatan tercela. Maka hindari ketika berpuasa untuk berpikir yang negatif atau memikirkan yang tidak-tidak. Perbanyaklah ibadah, berpikir positif. Kemudian yang ketujuh, riddah atau murtad. Seorang yang sedang berpuasa, kemudian dia pindah agama, keluar dari Islam, maka puasanya otomatis batal. Kemudian yang kedelapan, berniat untuk berbuka, membatalkan puasa. Jadi kalau sudah niat untuk membatalkan puasa, meskipun tidak makan, tapi sudah niat, maka dia dapat batal puasanya. Karena apa? Karena yang membuat sahnya ibadah puasa itu adalah niat. Demikian juga sebaliknya, apabila telah niat keluar dari ibadah puasa atau membatalkan diri, maka puasanya menjadi tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu adalah tergantung dengan niat. Kemudian perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Apa saja yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama adalah fitnah, menfitnah atau mencela. Ketika sedang berpuasa, memfitnah orang lain, mengejek, mencela, mencemooh dan lain sebagainya, maka ini dapat merusak pahala puasa. Berpotensi puasanya menjadi tidak sah, dan juga pahala-pahala puasanya akan tidak sempurna atau terkikis karena perbuatan buruknya. Kemudian menipu, mencuri, dan berbohong. Meskipun tidak secara langsung ini membatalkan, tapi perbuatan menipu, mencuri, dan bohong ini dapat merusak pahala puasa sehingga sia-sia ibadahnya. Sudah capek-capek puasa atau sudah berlapar-lapar puasa ternyata tidak mendapatkan pahala. Maka sama saja seperti tidak berpuasa. Maka hindarilah untuk menipu, mencuri, dan bohong. Kecuali mungkin mencuri hati, itu yang boleh. Kemudian yang ketiga, menggunjing dan marah. Menggunjing, membicarakan orang lain apalagi aibnya, maka tidak boleh. Kemudian juga marah, al-ghadab, marah atau emosi, ketika sedang berpuasa, maka ini dapat mengurangi pahala puasa, sehingga hindari untuk melakukan pergunjingan atau marah-marah, bahkan harus ditahan ketika sedang puasa. Kemudian yang keempat, memandang wanita dengan syahwat. Memandang wanita bagi laki-laki atau sebaiknya wanita memandang laki-laki dengan syahwat ini tentu tidak boleh karena pada saat bulan puasa hendaknya kita menjauhi hal-hal yang maksiat. Maka kendalikan pandangan atau ghadul basar. Kemudian yang kelima, melihat perbuatan-perbuatan syahwat. Sama saja, melihat saja sudah merusak pahala, apalagi melihat bahkan melakukan, tentu lebih merusak lagi. Maka hindari perbuatan baik memandang maupun melihat hal-hal yang menjerumuskan pada syahwat. Harus dihindari. Karena ini akan membuat pahala puasa kita sia-sia. Kemudian, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Siapa mereka yang dibolehkan untuk berbuka puasa? Pertama, sakit. Jika berpuasa, ternyata sakitnya tambah parah.
Nah, maka dia wajib mengqadha di hari lain. Ya, jadi kalau memang orang yang sedang sakit, kemudian apabila dia memaksakan diri berpuasa, ya, potensi sakitnya lebih berat, nah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, tetapi wajib mengqadha di hari lain, kecuali bagi yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, maka bisa dibayarkan fidyah. Kemudian musafir, nah, orang yang dalam perjalanan. Ya, jika perjalanan melebihi dari jarak qashar, yaitu sekitar 81 km. Ya, artinya jarak ini mencukupi, ya, sehingga seseorang mungkin dalam perjalanan itu merasa lelah, ya, capek, tidak mungkin untuk bisa melanjutkan puasa, maka boleh untuk berbuka. Ya, kemudian mengganti di hari lain. Kemudian yang ketiga, wanita yang hamil atau menyusui. Ya, wanita yang sedang hamil atau menyusui anak, maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, apabila memang ketika berpuasa akan membahayakan janin, bayinya, atau dikhawatirkan air susunya tidak keluar sehingga bayinya kelaparan dan kehausan. Nah, maka boleh bagi wanita yang seperti ini untuk mengqadha puasanya. Nah, tentu dicatat berapa hari dia tidak berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang lanjut usia atau sudah renta. Nah, dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Mengapa tidak mengqadha bagi yang lanjut usia? Ya, karena yang lanjut usia ini harapan untuk kembali muda tidak ada. Ya, orang yang lanjut usia tentu, ya, semakin tua dan akan menuju atau kembali ke hadirat Allah, ya, atau mungkin akan segera wafat. Ya, sehingga orang yang lanjut usia, ya, tidak wajib berpuasa tetapi membayar fidyah, ya, sebagai ganti puasa, bukan mengqadha. Nah, kemudian yang kelima, perempuan yang haid dan nifas. Nah, orang yang haid, ya, dan nifas maka boleh untuk membatalkan puasa karena memang yang sedang haid dan nifas tidak sah puasanya. Ya, tetapi sekali lagi hendaknya selama dia haid dan nifas itu mencatat berapa hari, berapa minggu dia tidak berpuasa, sehingga nanti jumlah hari yang diqadhanya tepat, ya, tidak kurang. Kemudian jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa dapat kita bagi setidaknya menjadi 4 macam. Yang pertama, puasa wajib. Ya, termasuk puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa qadha. Ya, puasa qadha itu adalah mengganti hutang puasa. Ya, jadi kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan, ya, maka gantinya itu menjadi namanya puasa qadha, sehingga wajib dilakukan. Kemudian nazar, ya, puasa nazar. Apabila seorang bernazar, ya, ketika mungkin dia mendapatkan suatu keinginan, nah, maka nazar itu harus dibayar. Nah, kalau nazarnya puasa, maka harus dibayar dengan puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah atau sunat. Ya, puasa sunnah ini adalah beberapa macam. Ya, yang pertama adalah puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ya, ketika orang-orang, ya, sedang berhaji kemudian wukuf di Arafah. Nah, bagi yang mukim, ya, berada di negaranya masing-masing tidak sedang melaksanakan haji, maka mereka disunahkan untuk mengerjakan puasa Arafah. Kemudian yang kedua adalah tanggal 9 dan 10 Muharram, ya, hari Tasu'a dan Asyura. Nah, ini disunahkan untuk puasa. Nah, puasa ini adalah puasa yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang Bani Israel, ya, untuk apa? Bersyukur karena Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, ya, sehingga Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, ya, berniat untuk berpuasa apabila masih diberikan kehidupan sampai tahun yang akan datang. Artinya apa yang telah diniatkan Rasul ini kemudian menjadi sunnah, ya, bahwa orang yang mendapati tanggal 9 dan 10 Muharram hendaknya berpuasa, yaitu puasa Asyura. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa hari Senin dan Kamis. Nah, ini juga puasa yang sunnah dan umum sudah banyak dilaksanakan. Pertama, hari Senin adalah hari kelahiran Rasul, kemudian hari Kamis adalah hari di mana Allah akan menerima laporan dari malaikat, ya, amal-amal perbuatan dari manusia, sehingga disunahkan, ya, ketika hari Kamis kita berpuasa. Nah, semoga ketika sedang berpuasa itu, nah, amal perbuatan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, ya, dalam kondisi baik. Kemudian yang keempat, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 atau Ayyamul Bid. Nah, puasa ini adalah puasa berdasarkan kalender Hijriah. Nah, sehingga setiap tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah kita disunahkan untuk berpuasa Ayyam al-Bid. Kemudian yang kelima adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, setelah
berlalu bulan Syawal setidaknya 1 atau 2 hari, maka kita boleh untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, agar apa? Agar puasa Ramadan kita lebih sempurna. Ya, disempurnakan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, puasanya boleh secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Yang penting adalah masih dalam bulan Syawal. Kemudian yang ketiga adalah puasa makruh. Nah, apa itu puasa makruh? Ya, puasa yang tentu dimakruhkan oleh syariat. Nah, yang pertama adalah puasa hanya hari Jumat atau Sabtu. Jadi kalau kita berpuasa menentukan hari tertentu di luar yang telah disunahkan oleh Rasul seperti Senin Kamis, maka menjadi makruh. Ya, puasa hanya khusus Jumat atau Sabtu itu menjadi makruh. Ya, artinya dibenci oleh syariat. Kemudian puasa sepanjang tahun atau shaumud dahri. Nah, puasa sepanjang tahun ya ini juga tidak boleh. Karena itu Rasul memberikan ganti ya bagi yang ingin berpuasa maka hendaknya berpuasa Daud. Nah, itu adalah puasa sunnah ya, sebagai ganti dari puasa sepanjang tahun. Kemudian yang keempat, puasa yang haram. Ya, puasa yang haram ini adalah puasa di hari raya, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, karena pada hari raya umat Islam diperintahkan untuk berbahagia. Ya, berbahagia tentu adalah makan minum, ya, merasakan kenikmatan, sehingga diharamkan puasa pada 2 hari raya ini, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah pada hari tasyrik, yaitu hari ketika seseorang menyembelih binatang kurban ya, selepas hari Idul Adha ya, tanggal 11, 12, 13. Maka pada hari tasyrik ini tidak ada ayam al-bid ya. Jadi yang puasa ayamul bid ya, tidak dilaksanakan dulu atau ditunda, tunggu pada bulan berikutnya karena ini ayam tasyrik ya, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga 30 tanggal 30 di bulan Sya'ban atau hari Syak ya, hari terakhir pada bulan Sya'ban karena esok harinya akan menjelang puasa Ramadan. Nah, maka ini adalah hari yang Syak, meragukan, dikhawatirkan hari itu sudah masuk bulan Ramadan ya, sehingga diharamkan untuk berpuasa. Nah, demikianlah materi untuk kali ini. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan apa itu puasa wajib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.